Sobat Bacol, welcome to my channel. Pada video kali ini saya akan membawakan video bacol. Untuk sobat yang bingung kok bacol sih? Nah, sebelumnya saya disclaimer dulu. Video bacol ini adalah video berita colongan yang berisikan narasi. Nah, untuk video kali ini saya akan membawakan narasi atau cerita tentang sejarah perpajakan di Indonesia dari masa ke masa. Seperti apa sih sejarahnya? Oke, kalau gitu langsung aja kita bahas video bacolnya. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Jadi, sejarah pajak dimulai pada tahun 1816, yaitu sejak diberlakukannya Huis Tax pada zaman kerajaan. Huis Tax itu adalah pajak yang dikenakan bagi suatu kelompok atau warga yang mendiami suatu wilayah atau tempat tertentu di atas muka bumi. Contohnya seperti sewa tanah bangunan atau yang sekarang dikenal dengan pajak bumi bangunan atau PBB. Nah, karena pada tahun itu juga kita ketahui bahwa pemerintah Hindia Belanda sudah masuk atau menjajah di wilayah Indonesia. Oleh karena itu, rakyat Indonesia pada saat itu harus menyetor kepada pemerintah Belanda. Nah, setelah berlangsung selama 1 abad, ada 2 jenis pajak yang bertambah, yaitu sekitar pada tahun 1920 ada yang namanya Ordonanti of the Heersing Inkomst ten Belasting, alias pajak penghasilan atau yang kita kenal sekarang dengan PPH. Agak ribet memang namanya waktu itu. Nah, kemudian pada tahun 1925 ada yang namanya Ordonanti of the Vennootschap Belasting, alias pajak perseroan atau pajak badan usaha. Ya mungkin karena pada tahun itu udah mulai banyak yang mendirikan badan usaha, ya mungkin aja, tapi nggak tahu juga. Nah, pada zaman itu mereka memungut pajak dari berbagai hasil bumi di Indonesia yang memang mayoritas kala itu kan memang mengais rezeki dari sektor pertanian dan perkebunan. Nah, tapi sebelum itu, jauh nih sebelum itu, ternyata pada zaman kerajaan pun itu menerapkan pajak pada masyarakatnya guna keberlangsungan si kerajaan itu sendiri. Nah, pada zaman kerajaan lebih dikenal dengan istilah dengan upeti. Itu pun pada waktu itu belum terbentuk tuh Indonesia, masih bernama Nusantara. Nah, setelah itu pajak pun mengalami perkembangan yang sangat pesat hingga saat ini. Sebagai contoh, kita bisa lihat dari banyaknya jenis pajak yang ada. Nah, kita awali dulu nih sejarahnya pajak bumi bangunan atau PBB. Nah, sejarah menerangkan bahwa pajak pertama kalinya di Indonesia itu diawali dengan pajak bumi bangunan atau PBB. Pada kala itu dikenal dengan pajak pertanahan, yaitu pada zaman kolonial Belanda. Nah, pungutan ini dikenakan kepada tanah atau lahan yang dimiliki oleh rakyat. Nah, pajak ini sendiri dimulai sejak masuknya VOC ke Indonesia. Nah, pada kala itu ada inspektur VOC yang bernama Liefrins mengadakan survei atau penelitian di daerah Parahyangan. Nah, hasil dari penelitian itu membuat VOC itu memutuskan untuk memberlakukan sistem pajak pertanahan yang disebut dengan land rente. Dan katanya sih rakyat setuju atas keputusan itu. Itu klaimnya mereka aja sih, kita nggak pernah tahu. Jadi rakyat itu harus membayar sebesar 80% dari harga besaran tanah atau lahan yang dimiliki. Wah, gila sih, gede banget ya. Saya sih nggak yakin kalau rakyat itu langsung setuju gitu aja tanpa ada perlawanan, minimal perdebatan lah. Atau paling enggak ya si Liefrins itu pasti ada lah ancaman-ancaman, karena nggak mungkin 80% itu kan besar ya guys ya. Nggak mungkin kita langsung setuju gitu aja. Apalagi kita tahu VOC itu punya jenderal
yang begitu bengis dan sadis yang dikenal dengan nama Daedalus. Namun pada masa pemerintahan Inggris, mereka merubah kebijakan land rente tadi yang gak manusiawi itu. Nah, si Raffles ini hanya mengenakan tarif sebesar 2,5% untuk golongan pribumi dan tarif 5% untuk golongan bangsa lain. Nah, jadi si Raffles ini kan petinggi dari penjajahan Inggris ya, pada zaman itu. Nah, selain itu si Raffles ini juga merubah isi dari kebijakan land rente yang gak manusiawi tadi gitu. Si Raffles ini mengeluarkan surat tanah sebagai bentuk kepemilikan bagi penduduk atau rakyat yang dikenal dengan nama girik dalam istilah bahasa Jawa, dan sepertinya masih dipakai ya sampai saat ini. Nah, setelah kita tahu nih guys gimana sih perjalanan PBB selama ini, nah kita lanjut nih ke pajak penghasilan atau yang kita kenal sekarang dengan istilah PPH. Jadi pada masa pemerintahan Hindia Belanda timbul gagasan dari mereka nih, dari otak-otak Belanda lah, mereka buat ngenain pajak penghasilan. Jadi sekitar pada tahun 1920-an itu sudah ada pajak penghasilan terhadap hasil bumi ataupun lahan penduduk yang pada saat itu dikenal dengan istilah corresponding ward atau yang berarti pungutan pajak untuk kebun-kebun, terus teh, kelapa, jati, dan tembakau. Nah, tarifnya itu sebesar 7,5% dari hasil. Nah, setelah itu pada tahun 1934 lahirlah pajak lain nih, seperti pajak kendaraan bermotor, dan berkembang hingga zaman kemerdekaan dan sampai sekarang. Oleh karena itulah kita dapat menyebut bahwa pajak bumi bangunan atau PBB itu merupakan cikal bakal dari pajak di Indonesia. Nah, namun sayangnya seiring dengan berkembangnya pajak dari masa ke masa, justru malah banyak disalahgunakan oleh para oknum perpajakan yang pada dasarnya pengenaan pajak itu kan digunakan sebagai penghasilan negara untuk membangun negara. Nah, ini justru untuk memperkaya diri sendiri dan keluarganya guys. Seperti halnya belakangan ini yang sedang ramai dan viral di media sosial lah. Salah satu dari anak pegawai pajak di Indonesia itu kan memukuli dan menganiaya dengan sangat brutal ya. Tindakannya nggak manusiawi lah. Nah, itu hal tersebut kan membuat masyarakat jadi geram dan justru berimbas pada DJP juga gitu, karena banyak masyarakat yang enggan membayar pajak kayak gitu-gitu kan. Jadi juga efeknya nggak cuma ke si pelakunya aja nih, si tersangkanya, tapi juga ke instansi pajaknya sendiri, dan nggak berhenti di situ aja tuh, jadi ke orang tuanya juga kena nih imbasnya nih guys. Nah, itu kan orang tuanya itu merupakan salah satu petinggi lah di instansi pajak di Jakarta Selatan. Nah, justru saat ini netizen dan pemerintah mendesak KPK untuk mengusut harta kekayaan pejabat tersebut, karena memang nggak masuk akal gitu loh. Masa pejabat pajak itu kekayaannya setara dengan Menteri Keuangan saat ini, kan nggak masuk akal gitu. Akhirnya didesaklah tuh KPK untuk mengusut nih asal kekayaannya nih, dari mana nih hartanya nih gitu. Kan sangat disayangkan ya terjadi hal seperti ini, walau sejauh ini emang ya banyak sih pegawai pajak yang kesandung korupsi. Terus nah ini di sini gue mau sedikit jelasin juga modus-modus mereka tuh gimana sih caranya untuk mendapatkan atau menemukan celah korupsi itu di perpajakan. Jadi modus mereka itu, ini disclaimer dulu ya, ini saya berdasarkan literasi yang saya baca, itu mereka itu memanipulasi guys besaran pajak baik seseorang maupun badan usaha yang contohnya nih ditentukan sebelumnya angkanya sebesar sekian nih.
Nah, namun dalam prosesnya banyak yang melakukan negosiasi angka gitu, sehingga pajak yang dibayarkan tidak sesuai dengan ketentuan. Alhasil dari proses nego tersebut ya kita bisa tahulah ada istilah yang namanya tahu sama tahu kan, tetap ada bentuk terima kasih ya kan kepada pejabat pajak itu. Nah disitulah timbul tuh ruang atau celah untuk negosiasi, terus juga untuk ruang untuk korupsi si pejabatnya sendiri itu. Mungkin itu aja sih Sobat Bacol yang bisa saya share untuk video kali ini. Semoga video ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan sobat semua. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.